Edi itu melakukan transaksi tanpa sepengetahuan saya, ya. Sama Itu sekali, aja. Pak. Gue nggak tahu soal itu, Pak. Sama sekali tidak tahu. Demi Allah, demi Allah. Terus apa pesan untuk masyarakat Sulsel, Pak? Ya saya mohon maaf ya kalau Ini karangan bunga yang dipesankan oleh mama, kumpulan mama yang berada di sekitar Sulawesi Selatan. Kemudian ada juga dari teman-teman ini. Ini butuh dukungan untuk Pak Prof, dukungan support pada Pak Gubernur kita. Pesan ini untuk sementara ada 4 karangan bunga. Jadi ini semua pemesan ini mayoritas ini adalah warga Sulawesi Selatan yang memberikan support kepada Gubernur kita. Melihat apanya ya, dia terlibat atau tidak, tapi kok dalam hati saya kok kayak tidak percaya gitu. Karena pertama dilihat dari dia betul-betul apa ya, kayak ikhlas untuk membangun Sulsel, terus tiba-tiba Sulsel sudah bercahaya, kok tiba-tiba dia begini, jadi kayak saya tidak percaya begitu. Jadi dalam hati nurani saya kok kayak ada apa ini begitu. Ibu sedih enggak Pak, Ibu dengan tersangkanya? Ya sedih. Barusan ada orang dianggap dia korup, kok enggak mentok dalam hati saya, enggak, hati nurani saya kok bertentangan begitu. NA menerima uang sebesar 200 juta rupiah. Kemudian pertengahan Februari 2001, NA melalui SB menerima uang 1 miliar. Selanjutnya pada awal Februari 2021, NA melalui SB menerima uang sebesar 2,2 miliar. Edi itu melakukan transaksi tanpa sepengetahuan saya, ya. Sama Itu sekali, aja. Pak. Gue nggak tahu soal itu, Pak. Sama sekali tidak tahu. Demi Allah, demi Allah. Terus apa pesan untuk masyarakat Sulsel, Pak? Ya saya mohon maaf ya kalau Kalau benar kemudian Pak Nurdin Abdullah ditetapkan sebagai tersangka, label sebagai orang sosok tokoh yang dikenal sebagai tokoh pembaharu, inovatif, kemudian anti korupsi, juga itu tidak jaminan. Jadi kami menangkap itu melalui proses penyelidikan sejak Oktober 2020. Penangkapan pada Februari tanggal 27 kemarin itu hanya pada saat serah terimanya ya. Sehingga beberapa rangkaian fakta itu terkumpul bukan hanya pada hari H pada saat penangkapan. Sehingga apa yang disampaikan bahwa beliau tidak merasa menyampaikan tidak tahu apa-apa, ya nanti kita bisa buktikan di persidangan bahwa sesungguhnya itu semua dalam rangkaian yang beliau ketahui gitu. Pada hari H penangkapan itu kan yang ditangkap yang kami peroleh baru 2,5, padahal yang bersangkutan juga sudah menerangkan ada sekitar menerima dari bulan akhir 2020 sampai Februari itu ada sekitar 5,4. Sehingga menunjukkan mungkin ada sumber-sumber lain yang menjadi sumber pendanaan yang diterima oleh saudara NA tersebut. Ada banyak tokoh-tokoh politik ya yang sebenarnya ketika gebrakan-gebrakan di dalam sektor pelayanan publiknya dilakukan, mereka mendapatkan insentif politik yang tinggi, terutama karena misalnya keterkenalannya jauh lebih besar.
kami sendiri menyadari itu juga gitu ya. Ya. Jika ada para pejabat di daerah yang punya inovasi, punya kreativitas dan berbeda dari yang lain. Ini kan masalahnya langka, Mas Bayu ya. Ya. Kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Nurdin Abdullah terutama saat di Bantaeng ya, itu kan memang mengejutkan banyak orang sehingga ketika menjadi bupati 2 periode waktu itu kan. Sehingga Pak Nurdin Abdullah kan sering disebut sebagai the rising star dari timur ya. Sosok yang mungkin nanti akan juga bisa masuk ke kancah politik nasional. Akan tetapi kalau dirujuk kepada apa yang dijelaskan KPK dalam press release pasca OTT itu ya jelas bahwa ada hal-hal yang memang masyarakat sendiri tidak mengetahuinya dan itu memang adalah wilayah yang harus masuk ke dalam tatanan check and balances gitu ya. Sesuatu yang kita sampai hari ini punya problem serius di situ. Ya. Bagaimana hubungan politik dan para pebisnis itu dibuat secara lebih terbuka, ya, akuntabel, ya, sehingga pengambilan keputusannya juga benar-benar diketahui oleh masyarakat luas. Saya sendiri juga awal-awal ketika ada rame-rame angket ya di Pemprov Sulawesi Selatan, itu juga sudah mulai bertanya-tanya, ini ada apa gitu, kok tiba-tiba muncul ya situasi di mana orang yang dianggap baik kok kemudian diangketkan gitu. Apakah memang ini bicara soal membangun katakanlah kestabilan politik gitu ya, karena bagaimanapun distribusi resources di dalam konteks setelah kepala daerah baru terpilih itu juga biasanya sering terjadi gitu ya. Nah ini yang saya kira membuat mungkin ya dalam situasi seperti itu ya pressure-nya menjadi lebih besar daripada di Bantaeng. Kalau Bantaeng kan itu adalah wilayah kecil yang kontrol kepala daerahnya mungkin jauh lebih besar. Tapi begitu masuk level provinsi, level nasional, saya kira pressure-nya dan aktornya sudah berbeda lagi. Saya kira itu yang juga membuat beberapa perubahan yang mungkin terjadi dalam waktu yang cepat itu, Mas. Di satu sisi memang wajahnya menunjukkan optimisme, harapan begitu ya. Dan kekuasaan memang pada saat misalnya masuk di wilayah kontestasi elektoral, itu kan selalu memberi harapan akan perbaikan ya bagi masyarakat yang akan dipimpinnya. Pun demikian satu wajah lagi itu yang tentu kita akan sesalkan ya ketika kepala daerah itu memang terlibat tindak pidana korupsi yang kemudian modusnya bisa macam-macam, tetapi tentu sekali lagi Mas Bayu, saya melihat dari sisi politik ini problem sistemik sebenarnya ya, yang kemudian kita harus melihat secara lebih komprehensif hulu persoalannya begitu ya. Kalau kemudian kita bicara aktor person to person, tentu setiap kasus korupsi punya modusnya sendiri-sendiri. Tetapi kalau kita lihat dari kacamata yang lebih luas, sebenarnya memang ada problem serius dalam good governance dan clean government ya, dalam konteks di Indonesia, terutama dengan beban-beban jaringan bisnis dan politik yang kerap kali penetrasi ya ke siapapun aktor yang sedang memimpin begitu. Saya setuju misalnya ketika kita bicara sosok, misalnya Pak NA ini kan inovatif, kemudian juga punya impresi sebagai pemimpin yang punya integritas dan punya rekam jejak dalam pengelolaan daerah pada saat di Bantaeng. Dalam konteks kemudian landscape politiknya berubah, misalnya di Sulawesi Selatan, tentu tantangannya juga berbeda. Saya setuju dengan Mas Adnan tadi bahwa ada aktor yang kemudian dengan jaringannya yang kita juga harus lihat secara berbeda. Proses ini yang sering kita sebut sebagai entry point ya pada proses eksistensi seorang aktor dalam konteks sistem. Contoh misalnya bagaimana misalnya mengelola sirkulasi jabatan di birokrasi yang dipimpinnya, bagaimana pengadaan barang dan jasa misalnya yang dikelola oleh birokrasinya, kemudian bagaimana penyusunan penganggaran APBD dan lain sebagainya. Ini yang seringkali kemudian masuk menjadi
katalisator ya bagi niat dan kesempatan untuk kemudian melakukan tindak pidana korupsi. Itu bantuan mesin. Nantilah kita jelasin.